مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فإن من جدك الدنيا وضارتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasil al-imam al-mu'allif rahimahullah wa adaman nab'abihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani syuruti sihhati shalah. Bermula ini fasal di dalam menjelaskan syarat-syarat sahnya sholat. Wa amma surutu wujubis shalah, dan adapun syarat-syarat wajib sholat, falam yazkurhal musannifu, maka tidak menyebutnya musannif pengarang tidak menyebutnya liwuduha karena jelasnya, au li adam ikhtisasnya bi sholat, atau karena tiada khususnya dengan sholat. Wa sazkuruha insyaallah taala, dan saya akan menyebutnya insyaallah taala tatmimam lil faidah, menyempurnakan bagi faidah. Ya, pengarang kitab Safinatun Najah tidak menyebutnya syarat wajib sholat karena di sini telah jelas atau tidak khususnya. Namun ya musyarih mu'allim Syekh Nawawi akan menyempurnakannya. Qala musannif, berkata pengarang, surutus sholati, syarat-syarat sholat, wahia ma tatawaqqafu 'alaiha sihhatus sholat wa laysa minha. Wahia, dan bermula syarat-syarat sholat, ma tatawaqqaf, itu perkara atau sesuatu yang berhajat 'alaiha, atasnya, sihhatus sholat, sahnya sholat. Ya, jadi berhajat. Syarat ini berhajat atas sahnya sholat. Wa laysa minha, dan bukan daripada sholat. Ya, bukan maksud sholat, hanya syarat. Contoh orang mau kerja, mau ikut PNS, syaratnya dulu kan, syaratnya semua dilengkapin. Udah jadi PNS belum dia? Belum, ya. Belum kan? Nah, ini suatu yang berhajat ya kepada sahnya sholat. Bukanlah ya syarat itu daripada sholat. Ya. Al-awal, yang pertama, taharatul hadasain ay 'inda qudratih, suci dari dua hadas, yakni ketika mampunya, kuasanya.
Ya, syaratnya itu suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Falau shalla biduniha walau nasiyan lam tasihha sholatuhu. Falau shalla, maka jikalau sholat, seseorang sholat biduniha tanpa suci dari hadas. Dia sholat punya hadas besar atau sholat punya hadas kecil. Walau nasiyan, walaupun hal keadaannya lupa dia punya hadas besar belum mandi, sholat. Lupa dia sholat belum berwudu. Bagaimana hukum sholatnya? Lam tasihha sholatuhu, maka enggak sah sholatnya. Walaupun lupa, bangun tidur subuh, dia lupa, ambil wudu aja, langsung sholat. Punya hadas besar dia, junub misalkan, sah nggak sholatnya? Nggak sah sholatnya, walaupun lupa. Atau dia sholat punya hadas kecil, dia lupa, belum berwudu, maka tidak sah sholatnya, walaupun lupa. Maka syaratnya sholat suci dari dua hadas besar maupun hadas kecil. Wa fi suratin nisyan nisusabu ala qasdihi duna fa'lihi. Dan pada bentuk lupa, gambaran lupa itu diberikan pahala atas qasdnya, tujuannya, duna fa'lihi, tidak melakukannya. Tetap ada pahalanya. Contoh, ini orang punya hadas besar, sholat, lupa dia belum mandi. Bagaimana tuh? Diberikan pahala, bukan karena melakukannya, tapi karena tujuannya, qasdnya. Orang sholat dia lupa berwudu, nah itu diberikan pahala atas qasdnya, tujuannya, bukan melakukannya. Karena melakukan sholat harus suci dari dua hadas, melakukannya nggak ada pahala sholat. Tapi qasdnya itu, tujuannya kan dia mau sholat. Illal qiraah, kecuali baca Quran, baca Fatihah, baca surah, wa nahwiya, dan seumpamanya, mimma la yatawaqqafu ala wudu'in, dari sesuatu yang tidak berhajat pada wudu. Kita baca Quran nggak punya wudu, ada pahalanya nggak? Ada nggak? Ya ada. Tahlil nih kita nggak punya wudu baca Yasin, ada pahalanya nggak? Ada. Baca Quran yang kagak boleh menyentuh Al-Quran, membawa Al-Quran semata-mata. Kalau nggak punya wudu, nah itu haram. Tapi kalau baca Quran, dia nggak punya wudu, karena ini baca Quran ini tidak berhajat kepada wudu. Hanya kalau dia punya wudu, itu lebih apa? Lebih sempurna, itu lebih besar nilai pahalanya. Fayusabu ala fa'lihi aidan, maka diberikan pahala atas melakukannya pula. Ada pahalanya. Dia lupa sholat, mau wudu, sholat. Dalam sholat baca Fatihah, itu kan ayat Quran. Dia baca Fatihah, dia baca surah. Pahala sholatnya nggak ada, karena dia tidak punya wudu, walaupun lupa, dan nggak sah sholatnya. Namun baca Qurannya diberikan pahala. Baca surahnya diberikan pahala. Naam, tetapi in kana junuban lam yusab, jika adalah orang yang junub itu dia lupa, tidak diberikan pahala. Kalau orang junub tidak diberikan pahala alal qiraati alal aqrab, di atas membaca Quran, membaca Fatihah di atas kaum yang akrab, dekat. Kenapa? Orang yang junub haram baca Quran. Dia lupa, belum mandi, sholat, lupa baca Quran enggak tuh? Baca Quran. Dia kan punya junub masih tuh, punya junub. Cuman karena lupa, maka sholatnya yang dia baca Quran itu dia karena lupa, dia punya hadas besar, dia belum mandi, tidak diberikan pahala. Karena ketika dia tidak lupa, haram baca Quran bagi orang junub. Maka ketika lupanya itu tidak ada pahalanya. Lain kalau wudu, dia lupa wudu, tetap ada pahalanya di dalam sholat yang tidak sah sholatnya, namun bacaan Quran di dalam sholat ada nilai pahalanya. Amma faqidu tuhurain, adapun orang yang ketiadaan dua alat bersuci, mau wudu air nggak ada, mau tayamum debu nggak ada, fala tustaratu taharatu fi haqihi,
ma'wujubil i'adati alaih, maka tidak disyaratkan bersuci pada haknya orang yang ketiadaan 2 alat bersuci. Ya, mau tayamum, mau wudu enggak ada airnya. Mau tayamum enggak ada debunya. Ya. Bagaimana? Dia tidak disyaratkan bersuci, itu haknya dia, haknya orang tiadaan 2 alat bersuci. Ma'wujubil serta wajib i'adah. Wajib dia mengulang salatnya nanti. Ya. Salat itu enggak ada air buat wudu, enggak ada debu buat tayamum, dia salat, tapi nanti wajib i'adah. Gimana gambaran tuh pesawat? Pesawat tuh yang pergi ke luar negeri tuh mau umroh, mau haji, atau mau jalan-jalan, ya, rekreasi ke luar negeri. Nah, itu kagak ada apa ini? Enggak ada debu di pesawat. Air juga enggak ada, sedikit cara buat ini orang mau kencing mau apa. Ya, nah itu udah. Kalau sholat dihormati waktu, nanti wajibnya ada. Enggak ada tayamum di pesawat. Ya, itu Mu'alim Syamil tapi bilang enggak ada. Ya. Kan begitu, enggak ada. Tapi tetap aja yang pergi umroh tuh pasti ada pembimbingnya bilang gitu kan. Ya, tayamum, kasih tahu dah. Pesawat itu. Oh, kalau kita tahu diem aja udah, enggak usah tayamum, mana ada debunya. Mau jalan disedot. Ya kan? Sampai disedot. AC-nya dingin. Iya. Enggak ada tuh. Ya. Nah, kalau misalkan gambar seperti ini di mana? Orang yang ketiadaan 2 alat bersuci di mana? Kalau kita berjalan di bumi ini pasti ketemu tanah, ada debunya, betul kan? Kalau kita nggak ada air, ada apa? Ada tanah, ada debu di pincang. Ini gambarannya gimana? Pakai Dutu Hurain, orang yang tidak ada 2 alat bersuci. Air mau wudu nggak ada, mau tayamum debu nggak ada, di mana? Jadi ulama udah pikirin nih, ya. Oh, ulama yang punya apa? Pandang ke depan, ya basirah, ini di pesawat itu. Di pesawat. Di mana kita berada di bumi pasti ada tanah, ada debu, bisa tayamum. Nah, ini kalimat orang yang ketiadaan 2 alat bersuci tuh di pesawat. Mau tayamum nggak ada debunya. Jadi kalau siapa aja mau pergi haji ke umroh, kalau dibilang tayamum, dia apa ini? Di pesawat diem aja. Yang penting nggak usah tayamum kita. Nggak usah, diem aja. Karena nggak ada. Ya. Jadi kalau udah nggak ada begitu, ya, nah itu tidak wajib pada haknya. Nggak wajib dia bersuci dia tuh. Tapi nanti wajib dia mengulang. Wajib dia mengulang sholatnya. Wasani dan kedua, at-taharatu anin najasah, suci dari najis. Ay allati la yufanha fi saub, yang tidak dimaaf dari najis di pakaian. Salat kita, ya, itu suci dari najis. Pakaian kita dari najis yang jadi maaf. Ay malbus, yang dipakai. Min kulli mahmul, tiap-tiap yang dibawa. Lahu bagi wa illam yataharrak, meskipun tidak bergerak, biharakati dengan gerakannya. Ya. Wa mulakin lisalik, dan yang bertemu bagi najis itu. Ya. Jadi semuanya deh yang kita pakai, kain kita, apalagi baju kita, kaos dalam kita, celana dalam kita, biji kita, selampe kita, sorban kita, pokoknya yang dimahmul semua nih yang dibawa mesti cuci. Pakaian suci, kain suci, baju suci, ya, sorban suci. Ada selampe kita nggak suci, atau biji kita, ya. Jadi semuanya yang dimahmul yang dibawa itu suci, meskipun tidak bergerak dengan gerakannya. Wal badan, dan badan, ayat syamil, yakni yang mencakup lidah khili anpih, bagi dalam hidungnya, dalam hidung kita nih, jangan ada darah, ya. Nah itu kan darah najis masuk, awamihi, atau mulut, dalam mulut kita, usus kita misalkan berdarah, bersihin dulu, kumur-kumurin dulu, ya. Aw ainihi, atau matanya, dalam mata sini, tuh, ya, termasuk tuh. Jadi suci dari najis, pakaian, kemudian yang kita bawa, semua yang ada di badan kita, yang kita bawa, apalagi badan kita suci, bukan badan aja, dalam hidungnya, dalam apa lagi, dalam mulutnya, ya, dalam matanya. Wal makan, dan tempat, ay maluyat yulaqi syai'an min badani aw malbusih, suatu yang bertemu pada badannya, dari badannya atau yang dipakainya.
Soal suci kita. Ini urusan suci apa najis ini urusan berat. Ya, lighazi amrin najah berat urusan najis. Ya, jangan sampai dalam kita beribadah ada salah satu apakah di pakaian atau tempat ya atau badan kita najis. Ya. Kenapa? Ya, kalau buat najis kan enggak sah salatnya. Ya, air kencing, celana kita tuh. Maka Nabi pernah ya lewat di dua kuburan. Lalu kata Nabi, innahuma la yu'adzaban. Sungguhnya dua kubur ini sedang disiksa. Ya. Nabi Allah perlihatkan tuh dua kubur lagi disiksa. Yang satu la yasahu anil baul. Dia enggak bersih. Cebok air kencingnya. Tuh. Kencing enggak bersih. Masih apa? Udah selesai kencing masih ada yang netes tuh. Ya, di bagian celana dalamnya, apanya tuh. Yang kedua, la yamshi bin namimah, tukang adu domba. Ya, itu sedang disiksa. Lagi ngapa tukang adu domba sampai kalau kencing enggak bersih ceboknya. Inna amata adzabul qabri minhu. Sungguhnya secara umum siksa dalam kubur, secara umum nih. Siksa dalam kubur karena itu tuh. Karena kalau kencing enggak bersih ceboknya. Kenyataannya sekarang, lihat, banyak gak? Banyak. Orang kencing kadang gak cebok, udah aja. Dia sholat, atau pakai wastafel apa, pakai kencing yang berdiri, nggak tuntas kencingnya, ya belum tuntas, masih ada. Nah dia pakai tuh buat sholat, najis, celana dalamnya, kagak sah sholatnya, nggak sah sholatnya. Ya. Maka secara umum siksa dalam kubur karena itu. Dan sekarang banyak kita lihat. Ya, kalau orang dulu kan kencing deheb, Nah itu cara membersihkannya tergantung pada watak seseorang. Ada yang ditekan-tekan perutnya, ada yang zakarnya dia apa nih? Nah, tekan-tekan, ada yang di deheb, ada yang berjalan 100 langkah, baru kan gitu suka begitu habis kencing nih. Kadang-kadang begitu jalan, keluar apa nih? Nah, makanya ketika kita setelah kencing nih kita bersihkan, nah, sunat ambil air cepret kita tuh, ya. Nah, dalam kita kain kita cepret ini gitu air. Jadi suatu waktu basah nggak menjadi was-was. Oh ini bekas air yang tadi kita cepret. Kalau nggak gitu, ini basah apaan ya? Tuh, jadi was-was gitu. Ya, basah apaan nih? Penting banget tuh urusan itu. Ya. Kenapa ya? Karena syarat sahnya sholat suci badan kita, apalagi pakaian kita, tempat kita daripada najis. Walam anna najasata ala arba'ati aqsamin, ketahuilah bahwa najis itu 4 bagian. Qismin la yu'fa anhu pisau, bagian yang tidak dimaaf ya anhu darinya pisau pada pakaian. Najis enggak dimaaf. Di mana? Di pakaian. Enggak dimaaf tuh najis di pakaian. Wal ma dan air, di air enggak dimaaf, di pakaian enggak dimaaf. Wa huwa ma'ruf, itu kita ketahui. Wa qismin yupanhu, bagian yang dimaaf pihima pada keduanya. Najisnya dimaaf, di pakaian dimaaf, di baju dimaaf. Wa huwa yaitu mala yudhiku tarful mu'tadil, yaitu najis yang tidak ya terlihat oleh penglihatan yang normal. Ya, normal mata kita nih itu enggak kelihatan. Kayak contoh dari itu lalat nemplok di kotoran dia terbang kakinya, kelihatan nggak tuh? Kagak, nggak kelihatan. Ya, percikannya kecil terasa, tapi nggak kelihatan kan? Nah, itu ada najis yang dimaaf, di baju dimaaf, juga di air dimaaf. Suatu najis yang tidak terlihat oleh penglihatan yang normal. Wa qismin yufanhu, pisau bagian yang dimaaf, ya darinya di pakaian. Najis itu dimaaf di pakaian saja. Dunal ma, di air kagak. Di air tuh najis gak dimaaf, tapi di pakaian dimaaf. Apa itu? Wa huwa qalilud dami, yaitu sedikit darah. Darah sedikit di air itu gak dimaaf udah. Berarti air itu kalau kurang dari 2 kula mutanajis hukumnya. Gak boleh dipakai buat bersuci. Contoh, ini air ada seember. Tangan kita ada darah dikit tuh, lalukan celupin tuh air gitu. Itu air mutanajis sudah. Mutanajis itu. Nggak bisa buat bersuci.
Karena nggak dimaaf darah pada air, walaupun sedikit darah itu nggak dimaaf. Kenapa? Lisuhulati sonil anhu, karena mudah menjaga air dari darah sedikit, kan mudah dijaga, ya mudah dijaganya. Kan kita ada darah gitu kan, mudah kita jangan celupin dulu, kamu ada buat suci kalau kurang dari 2 kula, ya. Kalau pakaian, kalau di pakaian itu dimaaf. Kenapa? Wali anna kasota guslisob tabliyahu. Karena bahwasanya banyak mencuci pakaian itu tablihi, artinya merusak. Ini pakaian, kalau dikit ada darah cuci, dikit ada darah cuci, lama rusak bajunya, iya kan? Nah, ini bisa rusak, apalagi orang dulu baju cuma 1, cuma 2, kan susah dulu baju, iya kan? Nah, dicuci terus baju bisa rusak kalau kena darah, maka dimaaf. Contoh di baju kita ada darah sedikit, ya, sedikit gitu, bukan banyak, sedikit, itu dimaaf. Kalau di air nggak dimaaf, ya, di air nggak dimaaf pokoknya. Jadi kalau tangan kita luka, kita celupin ke air yang kurang 2 kula, maka hukum air itu menjadi mutanajis. Kalau hukum mutanajis, tidak boleh untuk kita bersuci. Ya. Wa min hazal kismi, dan dari bagian ini apa itu asal istinja, bekas istinja. Fayu fa'anhu fil badan, dimaaf ya pada badan. Wasaub dan pakaian itu bekas istinja, ya bekasnya itu dimaaf di pakaian dan di badan. Hatta law sala minhu araqun, sehingga jikalau mengalir ya minhu darinya itu araqun, keringat. Wasaba sawaba, dan mengenai pada pakaian. Minal mahalil muhazi, daripada tempat yang berjurusan lil fajib, bagi kehormatan, ufiya anhu, dimaaf darinya. Tuh, sehingga kalau mengalir nih keringat mengenai pakaian daripada berjurusan pada kehormatan itu dimaaf. Dunal ma, tidak pada air. Ya, jadi bekas istinja pada badan, pakaian itu juga dimaaf. Ya. Kalau di air nggak dimaaf. Wa qismin yufanhu fil ma duna saub, bagian yang dimaaf darinya pada air dan tidak pada pakaian. Jadi najis yang ada di air itu dimaaf, tapi di pakaian enggak. Kebalikan. Mana tuh? Wa huwal maitatul lati la damal hasailun kal kumami, yaitu bangkai yang tidak ada darah baginya. Bangkai enggak ada darah, ya. Enggak ada darah yang mengalir, seperti kutu. Kutu ada darahnya tuh, ngalir. Ya kan? Nyamuk, ya. Enggak ada darahnya misalnya mengalir. Itu kalau di air itu dimaaf. Kalau dipakai nggak dimaaf. Pakai bawa dan pada sengaja masukin kantong. Itu bangkai itu, kutu, ya kutu. Bangkai, ya itu nggak sah sholatnya. Ya, karena itu bangkai nggak dimaaf di pakaian. Kalau di air dimaaf. Hatta law hamalah fi sholat batalat dia. Sehingga jikalau membawanya itu bangkai, ya, yang nggak ada darahnya seperti kutu, fi sholat, dalam sholat, batal sholatnya. Ya, ini nggak boleh tuh. Kalau ada bangkai, apa namanya, nggak ada darahnya, ya seperti kutu, dibawa, entah di pakaiannya, di kantongnya, ya itu di sorbannya, di mana aja tuh. Kalau dia bawa, itu nggak sah sholatnya, karena itu tidak dimaaf pada pakaian, hanya dimaaf pada air. Wa min hazal kismi, dan pada bagian ini manfazut tair, ya lobang tuh kotoran burung. Fa innahu iza kana alaihi najasatun, maka sungguh jika ada atasnya itu burung itu najis, di atas lobang apa kotorannya itu najis, ada najis nih burung. Wa waqa fil ma', dan jatuh di dalam air, lam yunajisu, tidak menajiskannya. Enggak tuh. Jadi pada air dimaaf. Nih burung lobangnya nih, keluar najisnya itu. Ada tuh najis. Nyatu di air itu, ya, di air dia. Nah, itu tidak menajiskannya. Ya. Karena itu kagak kelihatan, ya kan? Nah. Aksuman fadil adami, kebalikan apa manfas lubang kotoran tuh si manusia. Walau hamalahu fi shalah lam tasihha, jikalau membawanya burung, tuh burung yang di lubang manfasnya itu ada najis,
dibawa tuh, lam tasih nggak sah sholatnya. Tapi kalau di air dimaaf dia jatuh di air tuh dimaaf. Tapi kalau kita bawa dalam sholat, itu nggak sah. Karena apa? Ada najisnya. Jadi bagian najis ini ada yang dimaaf ya, pada yang tidak dimaaf, di baju nggak dimaaf, di air nggak dimaaf. Ada najis yang dimaaf ya, pada pakaian, tidak pada air, yaitu sedikit darah ya. Juga dimaaf ya. Di mana? Yang dimaaf pada air, tidak dimaaf pada pakaian. Ya, seperti itu tadi. Lubang apa itu? Burung yang di lubangnya itu duburnya ada kotoran dan najis. Kalau dia di air itu dimaaf, tapi di pakaian nggak dimaaf. Sehingga kalau dibawa di dalam sholat tuh burung, maka batal sholat, nggak sah sholatnya. Khatimatun, nas'alullah husnaha. Penutup, semoga kita mohon ya kebagusannya. Khatimatun, kalau baca kitab khatimatun, nas'alullah husnaha. Kata guru kalau baca khatimah jangan apa nih, jangan berhenti. Ada khatimah terusin ya, dan baca khatimatun nas'alullah husnaha. Qala Syihabur Ramliyu, berkata Syihab Ramli fi syarhil Manzumat Ibnu Imad, dalam sarah Manzumat Ibnu Imad, wa tu'raful qillatu wal kasratu bil adat. Diketahui sedikit dan banyak dengan adat. Ya, tadi kan masalah darah tuh. Darah sedikit yaitu dimaaf pada pakaian, tidak dimaaf pada air. Nah, sedikitnya ini pamaya kaltalatuh bihi wa yasul i'tiraz anhu fagalidun. Maka apa yang terjadi berlumuran dengannya dan sulit menjaga darinya maka sedikit. Wa mazada, dan apa yang lebih maka banyak. Li anna asal afi innama asbatahu, karena bahwasanya asal dimaaf sesungguhnya kami telah menetapkannya li ta'azzul ihtir, karena sulit menjaganya. Fal yunzar aidan fil farqi bainal qalil wal katsir ilaih, maka hendaklah dilihat pula pada perbedaan antara sedikit dan banyak. Ya, perbedaan antara sedikit dan banyak nih darah. Wakil katakan al kasir ma walau haddan yazharu lin nazir min ghairi ta'ammulin wa imanin. Banyak itu apa yang sampai batasan yang nampak bagi orang yang melihat tanpa memikirkan. Ya, nggak pakai lagi dah, penelitian lagi dah. Oh banyak udah itu namanya. Wakil satu pendapat innahu mazada ala dinar. Sungguhnya lebih di atas dinar. Ya, dan seberapa itu kurang dinar ya. Wakil innahu al-kafu fasaidan. Sungguhnya banyak itu selapak tangan atau lebih. Wakil mazada al-kaf, lebih di atas telapak tangan. Wakil innahu dirhama innahu ad-dirhamu al-baghliyu fasaidan. Sungguhnya itu dirham bagli atau lebih. Wakil mazada alaih, itu pendapat lebih atas apa dirham bagli. Wakil mazada ala zuhri, satu pendapat lebih di atas kuku. Itu satu kuku nih kalau udah lebih namanya banyak tuh darah. Wal bagli ukil wa nisbatu ila Malik ya. Ini bagli ini dikatakan disebutkan pada Imam Malik. Wad dirham al bagli, dirham bagli itu bahwa sama itu ada wanik 8 danik. Bi khilafi dirham at-Tabari, lain halnya dirham at-Tabari. Fa inau arbatu dawanik, sungguhnya 4 danik. Wa dirhamul ghali, ad-dirham ghali itu fa inau sitatu dawanik, 6 danik ya. Wa salis satul aurati, syarat sahnya salat yang ketiga menutup aurat. Bijir min tahirin yamna'u ru'yata launil basyarati, dengan jirim bentuk yang suci yang mencegah terlihat warna kulitnya. Itu namanya menutup aurat. Jadi kalau ditutup berarti kulit itu nggak kelihatan. Kalau kulitnya masih kelihatan, warnanya hitam atau putih, belum disebut menutup aurat. Ya, ini banyakkan bagi perempuan. Kalau kita sih baju kita tebal-tebal. Kalau perempuan biasanya pakai apa nih? Pakai mukena. Mentang-mentang sholatnya di rumah, di dalam kamar, kagak ada yang lihat, pakai dah tuh, pakai mukena yang tipis, yang bahannya saten, yang kalau dimasukin kertas apa kantong kecil aja bisa, begitu dibuka, nah kelihatan dia punya warna kulitnya dengan jarak 1 meter, maka itu belum disebut menutup aurat, walaupun udah pakai tuh mukena.
Cuman jarak 1 meter, kelihatan warna kulitnya putih, warna kulitnya nampak terlihat, itu belum disebut menutup aurat. Jadi bagaimana? Ya kalau dia sholat nggak sah sholatnya, karena belum disebut menutup. Maka dikatakan di sini menutup aurat itu mencegah terlihat warna kulitnya. Bi'alla yu'rafa bayaduha min nahwi sawadiha, bahwa tidak diketahui putihnya dari seumpama hitamnya, fi majlis takhatub, di mana majlis takhatub yang berbicara kurang lebih 1 meter, diqadin alaih, bagi orang yang mampu atas menutup jarak 1 meter nih, pakai tuh perempuan deh atau laki-laki, tutup auratnya, kelihatan nggak tuh kulit warnanya? Kalau masih kelihatan dia punya kulit warnanya, itu belum disebut menutup aurat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hamdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya